Apa kabar pemirsa? Bertemu lagi bersama saya Mahi Pratama dalam Warta Parlamentaria. Kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar kinerja dan kegiatan anggota DPR RI. Inilah Warta Parlamentaria selengkapnya. Terkait tingginya jumlah kematian ibu dan anak, serta banyaknya daerah di kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar yang sangat bergantung dengan keberadaan bidan sebagai satu-satunya tenaga kesehatan, Komisi 9 DPR RI mendorong pemerintah membentuk Konsil Kebidanan sebagai salah satu bentuk implementasi dari RUU Kebidanan yang tengah dirancang DPR bersama pemerintah. Ditemui usai rapat kerja antara Komisi 9 DPR RI dengan Menteri Kesehatan Republik Indonesia baru-baru ini, anggota Komisi 9 DPR RI Syamsul Bahri menilai urgensi dibentuknya Konsil Kebidanan sudah semakin tinggi, mengingat sampai saat ini Undang-Undang Tenaga Kesehatan belum cukup mengatur atau dapat menjadi payung hukum yang dapat menjamin jenjang karir, faktor pelindungan, kesejahteraan, serta standar profesi untuk bidan di Indonesia. Nah, ini yang sedang kita perjuangkan, sedang kita yakinkan kepada pemerintah bahwa Konsil Kebidanan itu sangat penting agar mereka terayomi, dan Konsil Kebidanan inilah sebagai ujung tombak dari pelaksanaan Undang-Undang Kebidanan. Anggota Komisi 9 DPR RI Imam Suroso menilai dengan tingginya jumlah kematian ibu dan anak di sejumlah daerah dan masih banyaknya daerah yang bergantung pada profesi bidan sebagai satu-satunya tenaga medis di daerah 3T, maka pihaknya mendesak pemerintah menyetujui pembentukan Konsil Kebidanan di Indonesia sebagai bentuk perlindungan negara terhadap profesi bidan di Indonesia. Karena konsil itu kan mengatur rumah tangga kebidanan, masalah karir, masalah kinerja, yang ngaturkan bidan sendiri, karir sendiri. Nanda Oktaviani dan Kristio, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 2 DPR RI menghimbau seluruh lapisan masyarakat Bali turut berperan serta dalam mengamankan berlangsungnya dua kontestasi politik di tahun depan, yakni pemilu legislatif dan pemilu 2019. Hal tersebut mengemuka dalam rangkaian pertemuan Komisi 2 DPR RI dengan jajaran pemerintah Provinsi Bali baru-baru ini. Anggota Komisi 2 DPR Firman Subagio menegaskan, keberadaan saksi di setiap tempat pemungutan suara atau TPS amat diperlukan. Hal ini sebagai penanggung jawab dalam mengamankan suara. Firman juga meminta Bawaslu menindak tegas oknum-oknum TNI, Polri maupun ASN yang terbukti tidak menjaga netralitas dan melakukan kampanye terselubung bagi partai-partai tertentu. Kemungkinan terjadinya kerawanan keamanan ini disebabkan akibat tidak adanya saksi. Ini kami minta antisipasi daripada aparat keamanan dan juga dari Bawaslu sendiri. Kemudian juga keterlibatan oknum baik TNI, Polri maupun ASN yang mungkin juga secara diam-diam melakukan kampanye. Anggota Komisi 2 DPR Azikin Sultan mengapresiasi langkah KPU melibatkan mahasiswa dalam pesta demokrasi 5 tahun tersebut. Mahasiswa sebagai intelektual muda diharap dapat membawa pembaruan, seperti membantu masyarakat dalam memahami kepentingan dan menyalurkan hak politiknya dalam menjamin keberlangsungan pemilu yang berkualitas. Komisi 2 sangat mengapresiasi rencana KPU untuk melibatkan mahasiswa dalam proses demokrasi, khususnya pemilihan presiden, wakil presiden, pemilihan legislatif di tahun 2019. Dari Provinsi Bali, Siva Fauziah, TVR Parlemen melaporkan. Melalui program bantuan pangan non-tunai atau BPNT yang dijalankan Perum Bulog, Komisi 4 DPR RI menilai peran Bulog sudah sangat baik dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan sosial bagi rumah tangga sasaran. Ditemui usai pertemuan dengan Bulog, Divisi Regional Palembang dan masyarakat penerima program bantuan pangan non-tunai, anggota Komisi 4 DPR RI OO Sutisna mengatakan, meski program ini baru berjalan sejak tahun 2017, namun peran kinerja Bulog dikatakan lebih baik. OO Sutisna meminta peran aktif Bulog dan Kepala Desa untuk saling bersinergi dalam menyalurkan program bantuan pangan non-tunai sehingga lebih tepat sasaran. Kemudian tadi BPNT juga yang disalurkan kepada masyarakat, walaupun ada di sana sini kekurangan, kan ini barang baru ya, barang baru BPNT, jadi pasti ada kekurangan. Harapan kita barangkali Kepala Desa, Pak Camat ikut proaktif. Anggota Komisi 4 Effendi Sianipar mengatakan, peran Bulog sudah sangat baik dalam penyaluran program bantuan pangan non-tunai di Sumatera Selatan. Effendi mendorong Bulog untuk selalu menjadi penyangga pangan dalam menjaga stabilitas dan ketahanan pangan, melalui persediaan dan harga yang cukup bagi masyarakat.
Tapi pada prinsipnya kesiapan Bulog di Sumatera Selatan sangat baik. Kita masih melihat ini ada 35.000 ton ya stok mereka ini ada di gudang Bulog ini sekarang, yang tentu malah kita bingung bagaimana cara menjual ini. Itu yang menjadi pokok permasalahan sekarang, karena berlama-lama di gudang ini bisa menjadi masalah busuk. Dari Sumatera Selatan, Mario Hasiholan, TVR Parlemen melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, karena kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Di antaranya datang dari pembebasan lahan ruas Indralaya Muara Enim. Selengkapnya setelah jeda berikut. Tugas dan fungsi DPR sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan juga untuk mendukung diplomasi, upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari fungsi legislasi, DPR mempunyai tugas dan wewenang menyusun program legislasi nasional Prolegnas bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara fungsi anggaran, membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindah tanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Selain tugas dan wewenang yang berkaitan dengan 3 fungsi pokok, DPR juga mempunyai tugas dan wewenang lain seperti: pertama, menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi rakyat. Kedua, memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang ataupun membuat perdamaian dengan negara lain. Mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial. Ketiga, memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal pemberian amnesti dan abolisi, mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar negara lain. Keempat, memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Kelima, memberikan persetujuan kepada Komisi Yudisial terkait calon Hakim Agung yang akan ditetapkan menjadi Hakim Agung oleh Presiden. Keenam, memilih 3 orang Hakim Konstitusi untuk selanjutnya diajukan ke Presiden. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekretariat Jenderal DPR RI. Komisi 6 DPR RI mendesak Kementerian Badan Usaha Milik Negara segera menyelesaikan pembebasan lahan pada ruas Indralaya Muara Enim dengan melakukan koordinasi yang cepat dengan pemilik lahan, yaitu PT Pertamina dan PT PN 7, agar pembangunan ruas tol Simpang Indralaya Muara Enim dapat segera diselesaikan.
Ditemui usai pertemuan dengan Direksi PT Hutama Karya, Kementerian BUMN di Provinsi Sumatera Selatan baru-baru ini, anggota Komisi 6 DPR RI Wahyu Sanjaya mendorong Kementerian Badan Usaha Milik Negara memfasilitasi pertemuan antara PT Pertamina dan PT PN7 sebagai pemilik lahan dengan PT Hutama Karya dan pemerintah daerah agar pembebasan lahan untuk pembangunan ruas tol Indralaya Muara Enim dapat segera diselesaikan. Ya, pembebasan lahan itu yang saya sampaikan tadi, apabila dalam hal ini PT Hutama Karya tidak duduk semeja dengan Pertamina, dengan PT PN7, pembangunannya itu pasti akan terkendala, karena pemilik lahan terbesar yang dilalui itu adalah Pertamina dan PT PN7. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Dito Ganinduto menyatakan, PT Hutama Karya telah mendapatkan penyertaan modal negara sebesar 10,5 triliun. Hal ini untuk pembangunan tol Trans Sumatera. Stakeholder yang terkait dalam hal ini adalah pemerintah daerah, kemudian yang mempunyai lahan dalam hal ini Pertamina dan PT PN, dan pelaksana proyek yaitu Hutama Karya untuk kita duduk bersama, menyelesaikan bagaimana supaya lahan ini dapat cepat diselesaikan untuk mendukung terlaksananya tol Trans Sumatera ini secepat-cepatnya. Dari Sumatera Selatan, Hilman Hidayat, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 2 DPR RI meminta Pemprov Bali berkoordinasi dengan KPU dan Bawaslu untuk menuntaskan persoalan data ganda dalam Daftar Pemilih Tetap atau DPT Pemilu 2019 di Provinsi Bali agar benar-benar valid demi Pemilu 2019 yang demokratis dan bersih dari kecurangan. Ditemui usai pertemuan dengan jajaran Pemprov Bali dalam kunjungan kerja spesifik ke Provinsi Bali, anggota Komisi 2 DPR RI Firman Subagio menekankan KPU dan Bawaslu Provinsi Bali untuk melakukan evaluasi dan verifikasi terhadap temuan data pemilih ganda. Pemerintah dan penyelenggara pemilu harus melakukan sosialisasi secara masif kepada masyarakat terkait pemilu serentak 2019. Persoalan-persoalan seperti lambatnya perekaman IKTP dan mekanisme pencoblosan surat suara bagi pemilih lansia diharapkan bisa segera diselesaikan demi menciptakan pemilu yang jujur dan adil. Sosialisasi terhadap pemilih lansia, ya ini pemilu yang sangat rumit sekali karena berbarengan dengan sekaligus 5 pemilu, Presiden, DPD RI, DPRD Kabupaten, Provinsi, dan kemudian DPR RI. Hal senada disampaikan anggota Komisi 2 DPR RI Azikin Sultan. Ketidakakuratan data pemilih adalah persoalan yang selalu terjadi hampir di seluruh daerah di Indonesia. Selain itu, persoalan politik uang dan netralitas penyelenggara pemilu harus dituntaskan untuk menghasilkan pemimpin yang bersih dan berkualitas. Tidak akuratnya DPT di hampir seluruh tempat. Yang kedua, netralitas penyelenggara yang masih perlu diperketat pengawasannya. Dan yang keempat, masih terjadi money politik. Evaluasi ini tentu sudah berulang kali kita lakukan. Dari Provinsi Bali, Siva Fauzia, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 7 DPR RI meminta pemerintah memperhatikan kawasan Sungai Talo dan Pulau Lakang di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Ditemui saat kunjungan kerja spesifik ke Provinsi Sulawesi Selatan, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Tamsil Lindrung meminta pemerintah daerah bersinergi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk membenahi kawasan Sungai Talo. Hal ini sangat penting untuk kepentingan pengembangan pariwisata di Pulau Lakang, Makassar. Pemkot Makassar juga diminta mendalami adanya indikasi pencemaran Sungai Talo karena banyaknya limbah industri yang dibuang langsung ke Sungai Talo, mengingat lokasi pabrik dekat dengan Sungai Talo. Tamsil meminta Pemkot Makassar berani melakukan penegakan hukum jika terbukti terjadi pelanggaran dalam pengelolaan limbah pabrik. Kegiatan dari suatu perusahaan saya tidak etis menyebutkan karena nanti kita akan selidiki lebih lanjut. Tetapi jika itu memang terbukti, tentu akan ada konsekuensi hukum terhadap perusahaan tersebut. Pendapat sama disampaikan anggota Komisi 7 DPR RI Dardiansyah. Mata pencaharian masyarakat di Pulau Lakang sebagai petani tambak ikan. Pemkot Makassar harus memperhatikan kasus pencemaran Sungai Talo agar masyarakat Pulau Lakang tidak menjadi korban limbah industri di sungai dekat pemukiman masyarakat. Beberapa hal yang harus kita sikapi karena masyarakat di sana tentunya masyarakat petani tambak. Jadi beberapa perusahaan yang mencemari, ya tentunya itu harus diperhatikan oleh pemerintah, kementerian yang terkait, sehingga masyarakat itu bisa bertani dengan bagus, bertambak dengan hasil yang baik, dengan tanpa ada pencemaran. Dari Sulawesi Selatan, Oki Zulindra, TVR Parlemen melaporkan.
Wakil Ketua DPR RI, Fadlizon, menilai pemerintah terlambat dengan baru akan menerbitkan peraturan presiden atau Perpres terkait Satu Data Indonesia pada akhir 2018 yang melibatkan Kementerian PPN, Bappenas, Kemenkominfo, Kemenpan RB, Kemenku, dan BPS. Peraturan ini seharusnya ada sejak dulu untuk menyeragamkan data antar kementerian dan lembaga. Ditemui di Gedung Nusantara 3 DPR RI Jakarta, Fadlizon menilai data antar kementerian sudah sangat amburadul dan tidak bisa diandalkan. Pemerintah seharusnya sudah menerapkan program Satu Data agar data-data antar kementerian bisa terintegrasi dan lebih reliabel. Meski dinilai cukup terlambat, Perpres Satu Data Indonesia diharapkan menjadi bukti pelayanan publik yang lebih berkualitas. Ya mestinya itu dari dulu. Kalau misalnya ada perpres seperti itu sebenarnya agak terlambat. Data kita memang kacau, amburadul. Semua data amburadul gitu ya. Data produksi beras, data konsumsi, data macam-macam itu antara instansi, antara kementerian bisa berbeda-beda. Wakil Ketua DPR RI Fadlizon menambahkan, untuk mengejar ketertinggalan pengintegrasian data, seluruh kementerian dan lembaga diimbau bisa menerapkan program Satu Data dengan baik. Hal ini sebagai bukti kesiapan Indonesia memasuki era revolusi industri 4.0. Misalnya terkait waktu peristiwa terjadinya stunting di Asmat saja, ya kita saksikan sendiri di 7 kementerian lembaga datanya bisa berbeda-beda. Ya, saya kira kita memang harus menuju kepada amnesti data, dan data kita harus dimulai dengan sebaik-baiknya dari satu pintu yang reliable, yang jelas. Amita dan Nurbani, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlementaria. Tetaplah bersama kami. Tugas dan fungsi DPR sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan juga untuk mendukung diplomasi, upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari fungsi legislasi, DPR mempunyai tugas dan wewenang menyusun program legislasi nasional Prolegnas bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara fungsi anggaran, membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindah tanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Selain tugas dan wewenang yang berkaitan dengan 3 fungsi pokok, DPR juga mempunyai tugas dan wewenang lain seperti: pertama, menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi rakyat. Kedua, memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang ataupun membuat perdamaian dengan negara lain. Mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial. Ketiga, memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal pemberian amnesti dan abolisi, mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar negara lain. Keempat, memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD.
Kelima, memberikan persetujuan kepada Komisi Yudisial terkait calon Hakim Agung yang akan ditetapkan menjadi Hakim Agung oleh Presiden. Keenam, memilih 3 orang Hakim Konstitusi untuk selanjutnya diajukan ke Presiden. Terima kasih, video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekretariat Jenderal DPR RI. Komisi 9 DPR RI mengimbau pemerintah lebih intens mensosialisasikan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau PMI karena masih banyak pengusaha yang tidak mau mendaftarkan pekerjanya sebagai pekerja BPJS Ketenagakerjaan. Pemerintah harus memberikan sanksi kepada perusahaan yang tetap tidak melaksanakannya. Ditemui dalam kunjungan kerja spesifik ke Provinsi Bali, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Saleh Partaunan Daulay mengatakan, dalam Undang-Undang Perlindungan PMI diamanatkan secara jelas porsi BPJS Ketenagakerjaan kepada para PMI. Untuk itu, perwakilan Kementerian Luar Negeri Indonesia di luar negeri diminta berperan aktif untuk menyeleksi para pemberi kerja bagi PMI di negara bersangkutan. Pada ujung-ujungnya mencabut izin operasional dari perusahaan itu. Nah, tentu pemerintah harus kooperatif dulu, mencoba mencari jalan agar mereka mau melaksanakan amanat undang-undang ini dengan baik. Tetapi memang jika tidak mau sama sekali tentu harus diberikan sanksi ya sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Karena kalau tidak nanti wibawa dari undang-undang itu dan wibawa negara jadi hilang. Anggota Komisi 9 DPR RI Julianus Poteleba menilai kurangnya sosialisasi Undang-Undang Perlindungan PMI membuat para pengusaha banyak yang tidak mendaftarkan pekerjanya dalam BPJS Ketenagakerjaan, sehingga para pekerja tidak mengetahui secara jelas manfaat BPJS Ketenagakerjaan. Ya, kalau dia bayarkan iuran tenaga kerjanya, pasti duit lagi yang keluar. Nah, karena itu, jadi dia coba di situ bermain di situ supaya dia jangan keluar uang. Nah, dia lupa bahwa dengan dia tidak mendaftarkan pekerjanya tidak tercatat sebagai yang harus mendapatkan perlindungan. Dari Provinsi Bali, Temi Riansyah, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 8 DPR RI mendorong agar pembangunan fasilitas pendidikan di Universitas Islam Negeri atau UIN Malang yang didanai dari pembiayaan Surat Berharga Syariah Negara atau SBSN dapat berjalan dengan baik. Ditemui dalam kunjungan kerja spesifik ke Provinsi Jawa Timur, Ketua Komisi 8 DPR RI Ali Tahir mengatakan pekerjaan itu sesuai dengan perencanaan yang telah direncanakan. Tepat waktu, kualitasnya sesuai dengan standar, dan kerjasama antara kontraktor yang bisa menyelesaikan pekerjaan menjadi hal yang sangat penting. Pembangunan ini sudah sejalan dengan rencana, kemudian yang kedua rencana itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kemudian yang ketiga adalah perencanaan tersebut harus melibatkan seluruh kekuatan yang ada. DPR memandang perlu melakukan kunjungan ke sini karena dana ini akan terus bergulir. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Aceh Hasan Sajili mengatakan, Komisi 8 ingin memastikan program pembangunan bantuan peningkatan mutu pendidikan Islam, terutama di Fakultas Kedokteran UIN Malang ini, apakah sudah terrealisasi atau tidak. Sejauh pantauan Komisi 8, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sudah cukup berjalan dengan baik. Akhir bulan Desember ini sudah bisa diwujudkan pembangunan gedung di sini. Oleh karena itu kami berharap kepada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ini bisa betul-betul terwujud sesuai dengan yang disepakati gitu. Dari Malang, Jawa Timur, Teguh Biantoro, TVR Parlemen, melaporkan. DPR RI memuji kinerja Badan Keahlian DPR RI dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama ini membantu tugas kedewanan. Peluncuran buku yang dilakukan oleh Badan Keahlian yang berisi kegiatan yang telah dilakukan selama 3 tahun bekerja untuk DPR juga mendapatkan apresiasi dari Ketua DPR RI Bambang Susatyo. Peluncuran buku 3 tahun Badan Keahlian Bekerja untuk DPR RI yang dilakukan bersamaan dengan peluncuran sistem data dan informasi yang dilakukan di Gedung Abdul Muiz mendapatkan apresiasi penuh oleh Ketua DPR RI Bambang Susatyo. BK DPR selama 3 tahun bekerja untuk membantu tugas kedewanan sudah tepat dan sesuai. Peluncuran buku juga menjadi bukti bagaimana cara kerja Badan Keahlian DPR RI dalam memberikan informasi dan data yang dibutuhkan para anggota dewan. Kami juga
mendukung upaya-upaya BKD untuk terus melakukan pengembangan bagi kepentingan kualitas legislasi maupun pengkajian daripada anggaran APBN. Kepala Badan Kalian DPR RI Johnson Raja Guguk menjelaskan adanya buku 3 tahun Badan Kalian Bekerja untuk DPR RI adalah salah satu cara evaluasi. Badan Kalian DPR RI bisa mengetahui langkah-langkah yang akan dilakukan ke depan jika timbul masalah-masalah yang sama dan menjadi motivasi untuk terus dapat lebih baik lagi dalam membantu kerja tugas kedewanan. Dari hasil yang kita lakukan tentu mungkin ada masalah-masalah, ada tantangan yang kita hadapi. Nah tentu bagaimana menyelesaikan masalah, bagaimana menghadapi tantangan, sehingga ke depan badan keahlian itu betul-betul sesuai dengan tujuan awalnya, yaitu untuk memperlancar tugas dan fungsi DPR. Nadia dan Dodi, TVR Parlemen, melaporkan. Demikianlah beragam informasi seputar aktivitas DPR RI yang sudah kami susun dalam Warta Parlamentaria. Saya, Mahi Pratama, beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.